kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Artinya apa itu? Tempat kita kembali pada hakikatnya adalah Allah. Ketika kita sudah meninggal itu habis, baru kita sadar ternyata kita ini menyia-nyiakan kehidupan. Baik kita dengan orang, berapa lama lah orang itu ingat dengan kita? Berapa lama itu? Ya paling sebulan selesai, itu paling pun. Sesudah itu nggak ada cerita lagi. Jangankan orang lain, anak-anak kita aja seminggu udah lupa itu. Yang dipikirkannya macam mana membagi harta ustaka kita, habis. Ketika kita dalam kubur baru kita sadar bahwa kematian itu hanya pintu gerbang menuju kehidupan yang abadi. Wah, kitalah yang akan menyelesaikan urusan kita. Jangankan mati, sakit sajalah kita. Kalau ustadz sakit, 1 bulannya jemaah datang itu. Udah itu pandai istri kita aja lagi itu, nggak ada cerita. Sudah dilupakan itu, 3 bulan selesailah. Udah setahun jemaah pun bertanya, masih hidup lagi si Anu itu? Habis. Jadi ada orang ngomong dengan saya, kita ini sehat milik jemaah ini, tapi kalau udah sakit milik keluarga itu. Saya pikir-pikir betul juga itu. Maka perlu ada asuransi untuk para ustadz itu, agar dia punya simpanan khusus untuk bisa menjadi alat pengobatannya. Kalau enggak kasihan itu. Jadi orang-orang kafir itu pada akhirnya sadar juga bahwa kepada Allah lah mereka akan kembali. Saya dapat kiriman cerita di WA bagus sekali itu. Ada seorang tukang disuruh membangun rumah dalam waktu yang singkat. Tukang itu pun membangun karena dipikirnya waktunya singkat, dibuatnya saja rumah itu asal-asalan. Sesudah selesai, diserahkannya lah pada pemborong. Udah selesai rumah itu. Kata pemborong tadi, terima kasih lah, Bapak sudah lama kerja dengan saya, maka rumah yang terakhir ini sesungguhnya saya hadiahkan kepada Bapak. Temenung tukang tadi. Kalaulah saya tahu rumah ini untuk saya, tentu cantik-cantik, bagus-bagus saya bikin. Saya pikir rumah ini bukan untuk saya, untuk orang lain. Maka rumah ini apa adanya saya buat. Menyesal dia. Baru sebulan rumah itu dihuninya, mulailah atapnya bocor, dindingnya pun pecah-pecah. Kalau dibuat ala kadarnya. Begitulah kita di dunia. Kita menganggap kita hidup ini untuk orang. Ternyata kita menghidup ini untuk kita. Seringkali kita beramal untuk pujian orang. Kita beramal untuk diagung-agungkan orang. Ternyata bukan, itu untuk kita. Maka ketika amal-amal itu untuk orang, itu persislah kita membangun rumah yang rapuh. Ketika rumah itu kita pakai di akhirat nanti, baru kita sadar bahwa rumah yang kita bangun di dunia itu ternyata tidak layak untuk kita huni. Hancur satu demi satu. Nah, disinilah perlu keikhlasan, bahwa kita beramal ini bukan untuk orang. Kita beramal ini untuk diri kita sendiri. Kalau kita menolong orang bukan karena orang, tapi kita menolong orang karena Allah yang menyuruh kita untuk menolong orang. Sehingga apapun kita perbuat itu kembalinya kepada kita, bukan kembalinya kepada